Bismillahirrahmanirrahim. Sambung menyambung bertali-tali, tali diikat di atas ponton. Alangkah senang perasaan kami. Salam dijawab oleh penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal Qur'ana imama wa ja'alan nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillatan bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah wa bi Indonesia la'alla baldatun thayyibah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang Maha Tinggi, Allah Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Dari orang-orang pinggiran kali sampai orang-orang pejabat tinggi, Allah Maha Penyayang, kasihnya tak terbilang. Dari orang-orang yang rajin sembahyang sampai orang-orang yang rajin bergadang, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Tak lupa pula selawat beringkan salam kita hadiahkan kepada seorang tokoh yang tidak pernah menokoh, seorang aktor yang tidak pernah koruptor, seorang pemimpin yang selalu terpimpin, yang tak lain dan tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sang Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap ya menuju alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman main batok sampai zaman main TikTok, dari zaman main pedang sampai zaman main bumerang, dari zaman dadak kompor sampai zaman nonton drakor. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Rahuning, Bapak Kades Kecamatan Rahuning, Bapak tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah masuk surga. Amin. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan kami yang bertema membentuk generasi muda yang berkarakter. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Keindahan yang dihiasi oleh bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, wajah masih indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, jangan insecure, tetap semangat, buktikan kalau kita pemuda yang hebat. Takbir! Allahu Akbar! Karena pemuda dan generasi penerus bangsa merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulaimi, seorang pujangga Mesir, ia pernah berkata, "Inna fi yadi syaban amrul amma wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan-tangan para pemuda lah urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Jika hancur pemudanya, maka hancurlah negara tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus muda, teman-teman, marilah kita menyimak firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qori kami dan akan diterjemahkan oleh penerjemah kami sebagai berikut. Tafadhala masykur.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan takutlah kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan dengan tutur kata yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam ayat ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah fisik, mental maupun intelektual. Karena jika generasi kita sudah ada kelemahan-kelemahan tersebut, maka bisa dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan nilai moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media. Sebab hal yang dapat membentengi diri mereka dari hal tersebut ialah tingkat intelektualitas serta pemahaman mereka terhadap manfaat dan mudarat dari media dan pergaulan. Sehingga dengan ini mereka akan mudah melalui proses filterisasi budaya alias tidak taktik buta atau budaya ikut-ikutan. Karena faktanya remaja-remaja sekarang lebih suka nonton drakor daripada nonton kisah para nabi. Remaja-remaja sekarang lebih suka baca pesan WhatsApp daripada membaca Al-Quran. Remaja-remaja sekarang lebih suka nongkrong-nongkrong nggak jelas daripada pengajian di masjid-masjid. Beginikah generasi penerus yang berkarakter? Saya bertanya kepada semuanya, beginikah? Tentu tidak. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya dan kita semua untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Profesor almarhum B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, Lemah ilmu. yang kedua, Lemah harta. yang ketiga, Lemah mental. yang keempat, Lemah semangat hidup. dan yang paling bahaya adalah lemah akhlak. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, di negeri tercinta kita ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 sebelum detik-detik proklamasi dikumandangkan, banyak organisasi-organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Skopje, Trikoro Darmo, Jong Islamic Bond, bahkan kita mengenal tokoh Budi Utomo, pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi subjiber, bahkan founding father, penggerak, pendiri yang bisa merebut kemerdekaan. Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Takbir, Allahu Akbar. Sejarah tersebut mengajarkan kita semua sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki semangat juang yang tinggi dan penuh tanggung jawab terhadap bangsanya. Sebab the young today is the leader tomorrow, yang bahasa Koreanya, yang bahasa Indianya, yang artinya
dunia. Pemuda hari ini adalah pemimpinnya negara. Marilah kita kembali merenungkan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan kembali dilantunkan oleh qori kami dan akan kembali terjemahkan oleh penerjemah kami sebagai berikut. Tafadhol masykur. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam ayat ini merupakan suatu kabariyah ilahiyah, yaitu merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah, terutama kita teman-teman generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman yang teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pintar membela akidah, pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup berkering bangkai. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman semua, mari Sing-singkan tangan, langkah lagi ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. takbir, Allahu Akbar. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa teman-teman harus memiliki semangat juang yang tinggi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, "I'lamu ma syi'tum," bekerjalah dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita lakukan, yaitu olah rasa agar iman melekat, Allah rasio agar ilmu meningkat, Olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan yang terakhir adalah olah kinerja agar produktivitas meningkat. jika ini yang dilakukan oleh pemuda kita, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada negeri tercinta kita ini. Amin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Jika ada kebenaran itu murni dari Allah, dan jika ada kesalahan itu murni dari diri kami pribadi. Tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, Tiada bisu yang tak bongkak, tiada lautan yang tak berombak. Ombaknya menjadi sebuah lukisan. Tiada manusia yang tidak mempunyai kesalahan. salahnya kami mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya ada kawah, para hadirin jangan bingung, karena ini adalah dakwah. Takbir. Allahu Akbar. Beli es tomat tambah bakwan. Air mendidih, matikan api. Kami yakin Pak Camat,
menjadi Pak Camat adalah orang dermawan, orang terpilih yang baik hati. Akhirul kalam fi sabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum